Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2321. Apakah dia bahkan manusia? Dia sudah menjadi petarung yang bagus di usia yang begitu muda. Ini menakutkan. Pria berwajah persegi itu mendapati dirinya ketakutan sampai ke tulang. Pantas saja atasannya ingin dia berhati-hati saat melawan Harvey York. Jika dia melewatkan kesempatannya, dia tidak akan memiliki jalan keluar dari situasi tersebut. Semuanya saat ini terlalu menakutkan baginya. Ini adalah evaluasi pria berwajah persegi tentang Harvey. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Harvey menendang pria lain yang berlari ke arahnya. Selain Lilian, hanya tersisa 4 pria yang berdiri di belakang pria berwajah persegi itu. Kau cukup mengesankan, Harvey. Katanya, menilai Harvey. Aku akan mengakui bahwa aku bukan lawanmu. Tapi akhirmu sudah ditentukan. Pria berwajah persegi itu mundur beberapa langkah, lalu menarik Lilian sebelum melepaskan penutup matanya. Patahkan tanganmu dan pergilah, Tuan York. Jika tidak, aku akan mengakhiri hidupnya sekarang juga. Serunya marah. Lilian segera tersadar setelah penutup matanya dilepas. Dia bisa merasakan pisau dingin di dekat lehernya, dan rasa takutnya meningkat 10 kali lipat. Saat dia melihat Harvey, dia berteriak. Cepat dan patahkan tanganmu, Harvey. Cepat. Hancurkan mereka dan berlutut. Jangan membuat marah orang-orang baik ini. Harvey dengan tenang mengambil pisau dari tanah dan mengibaskan darah di atasnya bahkan tanpa melihat ke arah Lilian. Lilian sangat gembira melihatnya melakukannya. Benar, benar. Bagus. Potong tanganmu dengan itu. Jika kau melakukannya, kau akan menjadi menantuku tersayang. Harvey mendengus, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pria berwajah persegi itu. Apakah kau pikir aku akan melumpuhkan diriku sendiri untuk wanita ini? Harvey berkata dengan tenang. Pria berwajah persegi itu menjawab dengan tatapan dingin. Cukup bicara, Harvey. Geramnya mengancam. Aku akan menghitung sampai 10. Jika kau tidak memotong lenganmu saat itu, aku akan membunuh ibu mertuamu. Orang-orangnya yang tersisa mengeluarkan senjata api mereka dan melepas pengaman atas kata-katanya. Mereka mengarahkan senjata mereka ke Harvey dan Lilian, siap untuk membunuh. Harvey tetap tanpa ekspresi seperti biasanya. Lilian di sisi lain sangat ketakutan, sampai-sampai seluruh tubuhnya hampir lemas. Harvey, dasar kotoran. Dasar pria simpanan yang tidak berguna. Bukankah kau datang ke sini untuk menyelamatkanku? Jadi bagaimana jika kau memotong tanganmu untuk membuatku tetap hidup? Kau seharusnya senang, bahkan jika kau harus menukar hidupmu dengan hidupku. Jangan lupa, kau menumpang dari keluarga kami selama 3 tahun penuh. Jika bukan karena aku mengizinkanmu untuk menikahi putriku, kau pasti sudah mati kelaparan sekarang. Selain itu, aku diculik karena kau. Jika sesuatu terjadi padaku, menurutmu apakah kau masih dapat memenuhi harapanku dan putriku? Bagaimana dengan seluruh keluarga Zimmer? Lilian sangat kesal. Dia tidak pernah menderita seperti yang dia alami beberapa hari terakhir. Dia tidak akan berani menyerang para penculiknya, tetapi dia tidak keberatan melampiaskan amarahnya pada Harvey. Di matanya, Harvey hanya sejauh ini karena dia diasuh oleh putrinya. Jika bukan karena putri itu, Harvey tidak akan menjadi apa-apa. Apakah kau pikir kau dapat bertahan hidup segera setelah aku memotong lenganku? Harvey berkata dengan tenang, melawan pekikan Lilian yang menusuk telinga. Kau sudah hidup selama bertahun-tahun. Apakah kau tidak menyadari bahwa mereka akan membunuhmu segera setelah penutup matamu dibuka? Lilian tidak bodoh, tapi dia tetap berteriak. Dia menolak untuk menerima kebenaran. Aku tidak peduli. Lakukan sekarang juga. Potong lenganmu, dan aku akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, aku pasti akan mati. Bab 2322. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan mengejarmu bahkan jika aku berubah menjadi hantu.
Kau harus menceraikan Mandy apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan dia menahanmu lagi. Lilian terus memekik. Kupikir kau harus melakukan apa yang diperintahkan dan sudah memotong lenganmu, Harvey. Pria berwajah persegi itu menyeringai seolah dia menyadari sesuatu. Jika tidak, bagaimana kau bisa memenuhi harapan istri dan ibu mertuamu? Kau dari semua orang harus tahu bahwa kami melakukan begitu banyak hal hanya untuk melumpuhkanmu. Ibu mertuamu hanyalah sarana untuk sampai ke sana. Tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Aku bersumpah kepada Tuhan bahwa jika kau memotong kedua lenganmu, aku akan membiarkan ibu mertuamu pergi sekarang juga. Jika aku mengingkari janjiku, maka aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Secara alami, pria berwajah persegi itu mengerti bahwa dia bukan tandingan Harvey setelah menyaksikan keterampilan bertarung Harvey. Satu-satunya harapannya saat ini adalah menggunakan Lilian untuk menekan Harvey. Jika Harvey melumpuhkan dirinya sendiri, dia pasti sudah mati. Apakah kau mendengar itu, Harvey? Dia bersumpah. Cepat dan lakukan. Lilian sangat marah, berteriak serak, seolah-olah dia telah disuntik dengan adrenalin. Jika kau memotong tanganmu, aku bisa bertahan dan menikmati kemuliaan dan kekayaanku. Ini akan menjadi kehormatan terbesar bagimu untuk menyelamatkanku dengan kedua tanganmu. Apa yang kau tunggu? Kau terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin aku melumpuhkan diriku sendiri. Jawab Harvey dengan tenang, memotong pembicaraan Lilian. Bahkan, aku datang ke sini malam ini untuk menghancurkan mereka. Pria berwajah persegi itu memelototi Harvey, berusaha mengancam Harvey. Apakah kau pikir aku tidak berani membunuh ibu mertuamu sekarang? Dia bertanya dengan berani. Untuk membuktikan pendapatnya, dia memindahkan pisau dan membuat sayatan kecil di leher Lilian, merobek kulitnya sedikit. Itu hanya luka kecil, tapi darah mulai menetes keluar. Meskipun tidak banyak darah, itu cukup untuk menakut-nakuti Lilian. Au! Ah! Lilian meledak menjadi ratapan yang menusuk telinga, teror mewarnai wajahnya yang pucat. Dia tidak berani melawan tetapi tidak berhenti untuk berteriak pada Harvey. Harvey, kau kotoran. Apakah kau ingin aku mati? Harvey tanpa emosi, tidak bereaksi terhadap cederanya. Kau seharusnya memberikan lebih banyak tekanan. Lebih baik jika kau membunuh wanita tua ini dan mengakhirinya. Pria berwajah persegi itu membeku, kaget dan bingung. Apa maksudmu dengan itu, Harvey? Lilian mendidih karena marah. Perempuan tua ini telah menghina dan mempermalukanku selama 3 tahun terakhir. Sekarang setelah aku memiliki bisnis yang sukses, dia memaksaku untuk menceraikan putrinya demi ketenaran dan kekayaannya. Aku tahu bahwa jika dia tidak mati, cepat atau lambat pernikahanku akan hancur. Jadi, jika kau membunuhnya sekarang, aku berjanji akan membiarkanmu pergi. Harvey mengangkat bahu seolah menantikan kematian Lilian. Pada saat yang sama, dia mencari cara untuk mematahkan pertahanan pria berwajah persegi itu dengan sudut matanya. Tatapannya menyapu tempat itu, mencari saat yang tepat untuk menyerang. Sayang sekali pria berwajah persegi itu sangat berhati-hati. Dia tidak hanya membuat jarak lebih jauh antara dirinya dan Harvey, tetapi dia juga menempatkan Lilian di depan dan menggunakan dia sebagai tamengnya, tidak meninggalkan ruang terbuka untuk diserang Harvey. Lilian dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menggertakkan giginya, memelototi Harvey. Kau ingin aku mati, Harvey? Baik. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika aku selamat, aku akan memastikan kau menceraikan putriku. Pria berwajah persegi itu memelototi Harvey, matanya membeku. Apa menurutmu aku sebodoh itu, Harvey? Mengapa kau datang ke sini jika kau sangat membencinya? Bab 2323. Harvey tertawa. Aku di sini untuk memastikan dia mati. Aku juga merencanakan dia mati di tanganmu. Hanya dengan begitu keluarga Zimmer akan melepaskanku. Tentu saja, saat dia mati, aku juga akan menghancurkan kalian semua. Dengan begitu, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini.
Semua orang akan menyebutku pahlawan karena membalas dendam untuk ibu mertuaku. Mandy akan sangat senang denganku, dia bahkan mungkin tidur denganku. Cepatlah. Aku tidak sabar menunggu. Harvey berpura-pura terlihat gembira seolah ingin Lilian mati saat itu juga. Pria berwajah persegi itu membeku. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu, Harvey York? Katanya, meskipun dia menunjukkan sedikit keraguan. Aku telah melihat filemu. Kau, bajingan. Kau keparat. Kau pria simpanan kotor. Kau pantas mati. Lilian tiba-tiba berteriak dengan marah, tidak memberi waktu kepada dua lainnya untuk berbicara. Aku buta membiarkan putriku menikah dengan bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku berubah menjadi hantu. Aku bersumpah demi Tuhan, aku akan membuatmu menceraikan Mandy. Lilian menggertakkan giginya saat dia melontarkan ancamannya seolah ingin menguliti Harvey hidup-hidup. Mata pria berwajah persegi itu berkedut. Dia bisa merasakan kebencian Lilian terhadap Harvey. Harvey mungkin juga tidak akan menyukai ibu mertua seperti ini. Jika itu masalahnya, menahan yang disebut sandera ini tidak ada artinya. Tapi karena semuanya sampai pada titik ini, pria berwajah persegi itu tidak bisa begitu saja mempercayai Harvey. Dia terus memegang Lilian erat-erat, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jangan uji batasku, Harvey. Jika kau tidak melumpuhkan lenganmu dalam 3 detik, dia akan mati. Mengatakan demikian, dia memberikan lebih banyak tekanan pada leher Lilian dengan belatinya. Lilian berteriak ngeri, wajahnya kehilangan semua warna. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meneriakkan vitriolnya yang biasa. Aku akan mengirim kalian berdua dalam perjalanan sekarang. Harvey tersenyum, mengayunkan pisau di tangannya saat dia maju selangkah. Orang-orang bersenjata itu dengan panik mengubah ekspresinya, sebelum segera menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. Harvey menghindari setiap peluru yang ditembakkan. Tepat setelah itu, dia muncul di depan mereka. Bunuh dia. Cepat. Pria berwajah persegi itu berteriak, putus asa. Bilah di tangan Harvey bersinar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, keempat pria itu dikirim terbang, darah menyembur keluar dari leher mereka yang terpotong. Tidak mungkin orang biasa bahkan bisa menentang Harvey. Lilian benar-benar terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Harvey bukan hanya pria simpanan dan dia memiliki keterampilan bertarung yang begitu baik. Tapi tatapannya saat ini dipenuhi dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika menantu yang menumpang bisa bertarung? Dia masih harus menerima tamparan dan lututnya jika dia menginginkannya. Harvey mengabaikan Lilian dan muncul tepat di depan pria berwajah persegi itu. Mati sudah, Harvey. Mata pria itu berkedut sebelum dia mengeluarkan senjata api dengan pengaman mati. Segera, dia menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. Saat dia menembak, peluru beterbangan kemana-mana, itu adalah peluru scattershot. Harvey mundur selangkah dan berguling ke belakang. Peluru scattershot, lubang kecil di sekitar tempat dia pernah berdiri. Aku akan mengirim kalian berdua. Pria berwajah persegi itu ngeri setelah menyaksikan langsung keterampilan Harvey. Bab 2324. Dia tahu bahwa satu-satunya cara bertahan hidup adalah mengendalikan Harvey melalui Lilian. Tanpa itu, dia pasti akan mati. Keterampilan Harvey benar-benar menakutkan. Orang biasa bahkan tidak akan mulai memahami kekuatan semacam itu. Pria berwajah persegi itu hendak memberi lebih banyak tekanan pada pisaunya, ingin memotong batang tenggorokan Lilian sekaligus. Desir. Wajah Harvey berubah pada saat itu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, muncul tepat di depan Lilian saat dia menusukkan pedang di tangannya. Bang! Terdengar suara memekakkan telinga, dan seluruh tempat tampak membeku. Tangan kanan Harvey diletakkan di perut Lilian, dan pisau itu ditanam jauh ke dalam perutnya. Pria berwajah persegi di belakangnya tidak bisa lagi memotong tenggorokan Lilian, dan pisau itu menusuk tepat ke jantungnya. Dia tidak percaya Harvey akan membunuhnya seperti ini.
Lagi pula, Harvey memiliki Lilian sebagai tameng daging. Apakah dia tidak peduli dengan kelangsungan hidup Lilian? Bang! Tepat saat pria berwajah persegi itu menghembuskan nafas terakhirnya, sekelompok orang bergegas masuk ke dalam gudang. Mandy yang memimpin mereka, bersama Matthew. Harvey, kau! Wajah Mandy langsung kehilangan warna saat melihat pisau Harvey tertancap di tubuh Lilian. Setelah melihat Mandy dan Matthew muncul bersama, Harvey menyadari sesuatu. Dia secara naluriah melonggarkan cengkeramannya, dan darah mengalir di jari-jarinya. Lilian tersandung ke belakang, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Darah menyembur keluar dari tubuhnya melalui pisau, memberinya kesan buruk bagi semua orang yang memandangnya. Lilian, sekarang berlumuran darah, bahkan tidak mondar-mandir di sekitar tempat itu, juga tidak berteriak ketakutan. Seluruh tubuhnya terasa sangat dingin seolah-olah dia selangkah lebih dekat ke pintu kematian. Harvey, kenapa? Tubuh Mandy menggigil tak terkendali. Matthew membawa anak buahnya ke Las Vegas beberapa jam yang lalu dan memberi tahu Mandy semuanya secara lengkap tanpa menyembunyikan informasi apapun, mengatakan bahwa Harvey berencana membunuh Lilian sambil memberikan rekaman video untuk membuktikan perkataannya. Mandy awalnya tidak percaya pada Matthew. Lagi pula, keduanya memiliki konflik yang cukup intens di Bakwood. Tapi karena dia mengkhawatirkan ibunya, dia tetap mengikutinya ke sini. Saat dia tiba, hal pertama yang dilihatnya adalah Harvey menikam perut ibunya. Syok, bingung, marah, tidak percaya. Itu adalah perasaan yang muncul di hati Mandy, mengaburkan alasannya dan membuatnya bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau katakan. Mandy berharap dia bahkan tidak datang ke sini sejak awal, dan dia tidak pernah tahu apa-apa. Harvey ingin aku mati, Mandy. Dia selalu ingin aku mati. Lilian mencengkeram perutnya, merasa bahwa dia akan mati, dan menggunakan apa yang dia anggap sebagai nafas terakhirnya untuk menceritakan segalanya kepada Mandy. Dia takut aku akan memaksanya menceraikanmu. Itu sebabnya dia mencoba membuat orang lain membunuhku. Dia mengakuinya sendiri. Tidak hanya dia akan membunuh si pembunuh, tapi dia juga akan membunuhku juga. Karena si pembunuh tidak ingin membunuhku, dia menikamku bersamanya. Jangan biarkan dia lolos begitu saja, Mandy. Kau tidak bisa. Ceraikan dia. Ceraikan dia sekarang juga. Aku tidak bisa, aku merasa seperti sekarat, aku tidak bisa. Lilian terisak, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kesombongannya sudah lama hilang, membuatnya tampak seperti wanita tua yang menyedihkan. Matthew melirik Harvey dan kemudian melambaikan tangannya. Pergi. Cari bantuan untuk Madam Yates. Bab 2325. Tak lama kemudian, dua dokter yang sudah disiapkan oleh Matthew bergegas maju untuk memberikan pertolongan pertama kepada Lilian sebelum memasukkannya ke tandu. Mandy memandang Harvey dengan tatapan penuh keputusasaan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak hanya harus mengkhawatirkan ibunya, tetapi dia juga perlu memperbaiki masalah terkait istana kasino dan cabang ke-9 keluarga Jin. Dia tidak berpikir bahwa ini akan menjadi hal pertama yang dia lihat ketika dia bertemu kembali dengan ibunya. Dia tidak bisa menerimanya. Harvey menarik napas dalam-dalam. Dengarkan aku, Mandy. Dia memulai dengan pelan. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan ibu. Dia ibu mertuaku, apapun yang terjadi. Baru saja. Sebelum Harvey bisa menyelesaikan kalimatnya, Matthew berjalan maju sambil menyeringai. Kau pasti tidak tahu malu, Prince York. Nyonya Yates diculik karena kau. Sudah cukup buruk kau tidak memberikan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tapi kau bahkan mencoba membunuhnya selama itu. Jika kita tidak datang ke sini tepat waktu, Madam Yates pasti sudah mati di tanganmu, dan kau bisa menyalahkan orang-orang ini. Aku sangat kecewa padamu, Harvey. Aku tidak tahu kau pria seperti ini. Aku tidak berpikir kau bisa membunuh siapapun yang kau suka untuk kentunganmu. Kau telah mengecewakan istrimu. Bang! Harvey menanggapi dengan mengirim Matthew terbang dengan tamparan. Berhentilah menyalak. Dia menggonggong dengan kasar. Matthew mendarat di tanah.
Dia berdiri dan menutupi wajahnya yang bengkak, tetapi seringainya tetap ada. Tuan Muda Flynn. Lusinan bawahannya bersiap untuk maju, tetapi Matthew menghentikan mereka dengan lambaian tangannya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat pemandangan di depannya seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan besar. Harvey mengabaikannya sepenuhnya dan berjongkok di depan Mandy. Apakah menurutmu aku akan membunuh ibumu, Mandy? Dia bertanya dengan tenang. Bukankah begitu? Wajah Mandy mencemooh. Aku tahu dia memperlakukanmu dengan sangat buruk. Sejak dia datang ke Mordu, dia mengomelimu tentang menceraikanku. Meski begitu, dia tetap ibuku. Kau bisa membencinya sesukamu, tapi kau tidak bisa membunuhnya. Dia melakukan semua ini demi aku. Dia seharusnya tidak mati untuk ini. Apakah kau mengerti? Jika di lain waktu, Mandy tidak akan percaya sepatah kata pun dari orang luar. Tapi setelah dia melihat Harvey menikam ibunya dengan kedua matanya, gambar yang sama terus berkedip di depan matanya berulang kali. Buktinya tepat di depannya. Bagaimana dia bisa mempercayai Harvey? Harvey menghela napas. Kita sudah menikah begitu lama, tetapi kamu masih tidak percaya padaku. Mandy sengsara. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bajingan. Kau keparat. Lilian bangkit kembali ke atas tandu, dipenuhi amarah setelah menyadari bahwa dia tidak akan mati dan dia sekarang berada di luar bahaya. Beritahu Mandy tentang apa yang kau katakan sebelumnya. Kau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Zimmer yang akan menentangmu jika aku mati. Aku memang mengatakan itu, tapi itu untuk membingungkan musuh. Kalau tidak, apa? Jika tidak apa-apa. Dia hanya ingin aku mati, Mandy. Sekarang Lilian baik-baik saja, dia mulai melampiaskan semua amarahnya, berteriak tanpa henti. Panggil polisi. Hubungi mereka. Dia harus membayar kejahatannya. Harvey mengalihkan pandangannya dari Lilian dan menghela nafas. Percayalah padaku, Mandy. Jika aku ingin membunuhnya, dia tidak akan hidup sekarang. Dia juga tidak akan punya kesempatan untuk menuduhku. Bab 2326. Itu karena putriku berpuasa. Jika dia sedikit terlambat, aku pasti sudah mati. Lilian mulai membuat gerakan mengancam. Benar, di mana tasku? Aku punya surat cerai di sana. Cepat. Suruh pembunuh ini untuk menandatanganinya. Ini adalah kata-kata terakhirku di sini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian berdua tetap bersama. Matthew memberi isyarat saat Lilian berteriak-teriak. Bawahannya menemukan tas Hermes di pojok dan mengeluarkan setumpuk kertas kusut untuk Mandy. Mandy memegang kertas-kertas itu erat-erat, wajahnya tampak sedih. Dia menandatangani namanya di atasnya, gemetar. Dia mengertakkan gigi sebelum menyerahkan surat cerai kepada Harvey. Tanda tangani, Harvey. Harvey menghela napas. Apakah kamu tidak percaya padaku? Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang dia pikirkan untuk membawamu ke sini pada waktu yang tepat? Dia membawamu jauh-jauh ke sini dari Las Vegas, tepat waktu untuk melihatku membunuh Lilian. Apakah kamu benar-benar berpikir ini semua hanya kebetulan? Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu bahkan tidak percaya padaku? Kupikir setelah 3 tahun penuh, setidaknya aku punya tempat di hatimu. Setelah ini, aku pikir aku pasti melebih-lebihkan diriku sendiri. Harvey mencibir. Jadi bagimu, aku tidak selayak Matthew. Tentu saja tidak. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan dia? Lilian segera mengetahui identitas Matthew segera setelah itu. Tuan Muda Flynn adalah salah satu dari 4 tuan Hong Kong. Kau hanya pria simpanan yang bergantung pada istrinya. Setelah kau menandatangani surat-surat ini, kau bukan apa-apa. Tanda tangani dan segera keluar dari sini. Harvey mengabaikan Lilian dan mengalihkan pandangannya kembali ke Mandy. Mandy patah hati, tetapi dia mengertakkan gigi ketika dia melihat bahwa Lilian dan Harvey bertingkah seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Tanda tangani. Tanda tangani, dan aku akan meminta ibuku berhenti mengejar masalah ini lebih jauh. Cepat. Tanda tangani sudah. Jika tidak, aku tidak akan pergi ke rumah sakit.
Aku akan mati di sini dan mengubahmu menjadi pembunuh. Aku akan membuat Mandy membencimu selamanya. Lilian meraih sisi tandu seolah-olah dia mencoba merangkak kembali. Matthew menyaksikan semuanya dengan gembira, sangat geli. Baik. Aku akan menandatanganinya. Harvey tanpa ekspresi. Dia bertindak selama ini karena dia ingin Matthew melihatnya menandatangani surat cerai. Harvey dengan cepat menandatangani namanya, lalu pergi pada saat berikutnya. Tidak lama setelah dia meninggalkan gudang, dia mengirim pesan. 1 jam kemudian, di rumah sakit swasta di Hong Kong. Lilian sudah keluar dari ruang gawat darurat. Ternyata, lukanya tidak terlalu serius. Dia bisa duduk tegak dan bisa menjawab wawancara inspektur dari kantor polisi Hong Kong. Lilian dan Mandy duduk bersama, sementara 2 inspektur duduk di depan mereka dengan hormat. Kami menginterogasi setiap penjahat di tempat kejadian dan memahami apa yang terjadi. Salah seorang inspektur memulai dengan sopan. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan sekarang. Saya harap Anda mau bekerja sama dengan kami. Inspektur tanya. Lilian menjawab dengan angkuh. Bab 2327. Biarkan aku memperingatkanmu. Kalian bajingan Hong Kong adalah orang-orang yang menculikku dan membuatku seperti ini. Kau harus membayar biaya pengobatanku, dan memberikan kompensasi kepadaku dengan biaya kerugian mental. Kau lebih baik menyerahkan setidaknya 150 juta dolar. Mandy tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya senang bahwa ibunya baik-baik saja. Itu, dan dia masih bingung atas perceraiannya dengan Harvey. Inspektur segera memotong Lilian, tidak mau repot-repot membiarkannya terus-menerus. Jangan khawatir, Nyonya. Semuanya akan diproses sesuai hukum. Para penculik akan dihukum secara sah, dan Anda akan mendapatkan kompensasi yang sesuai. Hal lain. Kami ingin menghubungi Tuan Harvey York. Ponselnya dimatikan sekarang, jadi kami tidak bisa menghubunginya. Apakah ada di antara kalian yang tahu di mana dia berada? Saya mendengar bahwa dia adalah suami Nyonya Zimmer. Mantan suami. Lilian menyela inspektur dengan marah. Jika dia penjahat, kita tidak ada hubungannya dengan dia. Putriku sudah menceraikannya. Dia yang membuatku seperti ini. Dia memegang tanggung jawab terbesar. Pidana. Inspektur membeku. Tidak. Kami sedang mencarinya sehingga kami dapat menunjukkan rasa terima kasih kami. Tuan York tidak hanya menyelamatkanmu, tetapi dia juga membantu kami menangkap pelaku kejahatan ini. Menggunakan penjahat yang dibiarkan hidup dan bukti yang kami temukan di tempat kejadian, kami dapat melacak kembali semua yang terjadi. Kami hanya membutuhkan Tuan York di sini untuk memberi kami konfirmasi. Aku ada di sana. Aku tahu apa yang terjadi. Mengapa kau tidak bertanya kepadaku saja? Lilian memekik. Inspektur tertawa kecil. Nyonya, Anda mungkin tidak tahu persis apa yang terjadi. Dalam keadaan seperti itu, Anda akan mudah terombang-ambing oleh emosi Anda sendiri. Anda mungkin tidak melihat kebenaran. Saya tahu Anda mengatakan bahwa Tuan York mencoba membunuh Anda. Tapi, menurut luka Anda dan darah di tempat kejadian, Tuan York mengarahkan pisaunya ke arah penculik di belakang Anda. Dia berusaha menyelamatkan Anda. Dia tahu kemana dia membidik. Tidak ada di tubuh Anda yang tertusuk. Hanya ada luka daging kecil. Luka ini bukan hanya disebabkan oleh tusukan sederhana. Ini tidak bisa dianggap sebagai keberuntungan murni. Jika bukan karena dia berusaha menyelamatkan Anda, dia tidak akan mencoba sesuatu yang putus asa seperti ini. Kata-kata inspektur itu sangat mengejutkan Lilian dan Mandy. Keduanya saling berpandangan, bertukar pandang bingung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey tidak memiliki niat untuk membunuh. Menurut bukti yang diberikan inspektur, Harvey tidak punya pilihan lain. Jika Harvey tidak mencoba sesuatu yang begitu drastis, Lilian pasti sudah mati di tempat. Kamu mengatakan itu, daripada mencoba membunuh ibuku, Harvey berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Wajah Mandy yang memucat, semua warna hilang. Dia memahami seluruh situasi setelah mendengarkan penjelasan inspektur. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Lilian akan mati jika bukan karena Harvey.
Setelah mencapai kesimpulan ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa untuk bekerja. Pada saat ini, penyesalan dan rasa bersalah melonjak dalam dirinya, mengirimnya ke dalam kekacauan emosional. Dia secara naluriah berdiri, ingin mencari Harvey. Namun, Lilian meraih tangan Mandy dan mendengus dingin. Apa maksudmu, dia menyelamatkanku? Apa maksudmu, tidak ada jalan lain? Aku seharusnya tahu lebih baik karena aku di sana. Dia mencoba membunuhku. Benar-benar kebetulan bahwa dia tidak menyakitiku. Mandy dan Tuan Muda Flynn datang tepat waktu. Itu sebabnya dia mengatakan semua itu. Jika tidak, aku sudah menjadi mayat sekarang. Bab 2328. Lilian mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tidak mau menerima kebenaran. Terlalu memalukan untuk mengakui bahwa Harvey menyelamatkannya. Lagi pula, dia sudah lama mencoba memaksa Harvey untuk menceraikan Mandy. Karena berkah tersembunyi ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak mungkin dia mencoba menyelesaikan kesalahpahaman ini. Dia ingin Harvey pergi dan tidak pernah muncul di depan Mandy lagi. Baginya, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Cukup, Ibu. Mandy menggelengkan kepalanya, penuh dengan penyesalan. Berhentilah mengatakan itu tentang Harvey. Dia telah melakukan segalanya untuk kita. Mandy putus asa, terluka oleh penyesalan. Dia tidak pernah menyangka Harvey berusaha menyelamatkan Lilian. Tidak hanya dia salah paham, dia bahkan memaksanya untuk bercerai. Kemungkinan tidak melihat Harvey lagi membuatnya ngeri. Apa? Dia mencoba membunuhku. Apakah aku salah? Lilian memberinya tatapan marah. Sebenarnya dia mencoba membunuhku agar dia bisa tinggal bersamamu dan menjaga kekayaanmu. Itulah satu-satunya cara dia bisa menahanmu untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika dia meninggalkanmu? Dia bukan apa-apa. Tentunya, kau tidak akan menyesal kehilangan dia. Cukup. Kita akan kembali ke Bakwood besok dan merebut kembali Sky Corporation. Dia sudah menceraikanmu. Dia tidak layak untuk memimpin perusahaan lagi. Mandy membeku. Aku tidak tahu apa maksudmu, Ibu. Kata Mandy pelan. Tapi perusahaan itu milik Harvey. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana mungkin? Lilian menjerit, ngeri. Bukankah Sky Corporation milik cabang ke-9? Apa maksudmu, dia yang memilikinya? Aku tidak percaya. Inspektur yang berdiri di samping tiba-tiba berbicara setelah mendengar percakapan itu. Nyonya, jika Anda berbicara tentang Sky Corporation yang baru saja terdaftar belum lama ini, itu memang milik Tuan York. Dia adalah ketua dan CEO perusahaan. Dentang. Cangkir di tangan Lilian tergelincir dan jatuh ke tanah. Wajahnya benar-benar kehilangan semua warna. Tidak mungkin. Itu adalah perusahaan bernilai miliaran dolar. Lilian melihat kegelapan di depan matanya. Saat berikutnya, dia pingsan. Tidak lama setelah Lilian pingsan, Mandy terpaksa kembali ke Mordu untuk mendapatkan perawatan di bawah pengaturan Harvey. Pada saat yang sama, di dalam Briwood Bar Hong Kong yang jaraknya belasan mil. Seorang pria berjas putih dengan mantap berjalan masuk, lengannya menyilang di dadanya. Dia datang ke ruangan tempat Matthew berada, dan kemudian melihat sekeliling. Dia dengan santai mengambil botol Louis XIII di tanah sebelum menuangkan anggur dari situ. Matthew, yang berdiri di samping pria itu, berkata dengan dingin. Aku sudah mengirimkan hadiah spesial untuk Harvey. Pasti sangat menyakitkan baginya untuk dihina oleh ibu mertuanya saat dipaksa bercerai. Bajingan itu terus tidak menghormatiku lagi dan lagi. Aku ingin melihat kemampuannya setelah kehilangan dukungan keluarga Jin. Aku baru saja menerima kabar itu. Kepala penegakan hukum Mordu mendapat perintah dari kelompok tetua. Dia akan menuju ke Mordu dan melepaskan Harvey dari posisinya sebentar lagi. Sederhananya, dia tidak akan berubah menjadi apa-apa segera. Tanpa uang dan status, aku pasti akan menghancurkan Harvey. Bab 2329. Pria berjas putih itu adalah kepala di antara 4 terkenal York dan salah satu dari 4 tuan muda Hong Kong, Quinton York. Ekspresinya acuh tak acuh pada saat ini.
Dia tidak tersenyum karena kata-kata Matthew Flynn. Sebaliknya, dia bertanya dengan bijaksana. Apakah kamu yakin Harvey York menandatangani perjanjian perceraian hanya dalam keadaan putus asa? Aku yakin. Selain itu, menilai dari sikap Mandy Zimmer, mulai sekarang, Harvey tidak akan dapat memanfaatkan koneksi apapun dari faksi ke-9 keluarga Jin. Akhir ini seperti yang kuharapkan. Quinton sedikit mengernyit dan baru berbicara setelah sekian lama. Tuan Muda Flynn, jangan remehkan Harvey. Di Buckwood, keluarga York diusir ke Hong Kong olehnya karena kami meremehkannya. Kami juga gagal terakhir kali karena kami meremehkannya. Kita harus lebih berhati-hati jika ingin membunuhnya kali ini. Jika Prince York begitu mudah untuk dihadapi, kita tidak perlu terlalu repot dan bekerja keras hanya untuk membawanya ke Hong Kong. Matthew menyeringai dan berkata, Prince York tidak diragukan lagi sulit untuk dihadapi. Dua bekas tamparan di wajahku ini sudah cukup sebagai bukti bukan? Hanya saja kita berdua tidak bisa membunuhnya. Tapi jika kita bergabung dengan keluarga Hamilton Las Vegas dan dua keluarga lainnya dari Hong Kong, aku ragu dia masih bisa bertahan hidup. Matthew sudah lama merencanakan untuk membunuh Harvey untuk membalas dendam atas apa yang terjadi di Buckwood saat itu. Bahkan jika dia ditampar oleh Harvey beberapa kali karena ini, dia tidak akan mundur dan akan melakukan apapun. Ponsel Quinton tiba-tiba bergetar saat mereka masih asyik mengobrol. Quinton mengeluarkan teleponnya dan segera menjawabnya. Ekspresi aneh kemudian muncul di wajahnya segera setelah itu. Apa yang salah? Apakah sesuatu terjadi? Matthew melirik Quinton karena tuan muda ini jarang menunjukkan ekspresi emosional, tapi ekspresi wajahnya cukup menonjol hari ini. Ya, sesuatu terjadi. Quinton tersenyum. Harvey mengirim seseorang untuk mengirim kartu ke Paul Mendoza, orang pertama di Las Vegas barusan. Apa yang ingin dia lakukan? Masih pergi ke keluarga Mendoza saat ini, bukankah dia takut keluarga Hamilton akan memiliki pemikiran lain? Matthew tidak bisa melihat melalui perilaku Harvey. Tampaknya dia siap menyerang keluarga Hamilton. Quinton tampak acuh tak acuh. Dia pasti sudah melihatnya bahwa kita telah menjebaknya selama perjalanannya di Las Vegas dan Hong Kong. Sekarang, dia siap untuk melawan. Lalu kita. Karena dia akan bertemu Paul, maka kita harus mengiriminya hadiah besar. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memenuhi upaya Prince York? Pada siang hari berikutnya di clubhouse pribadi di distrik Sikeng, Las Vegas. Itu menempati area yang luas, yang sangat langka di Las Vegas. Meskipun tidak ada orang di sekitar, Harvey dapat melihat bahwa tempat itu dijaga ketat begitu dia masuk. Jika sesuatu terjadi, setidaknya 100 orang akan dikirim dari segala arah dalam waktu 10 detik. Paul Mendoza memang komandan pertama dari salah satu dari dua kantong besar di negara H. Dia sangat baik dalam hal kesombongan dan keberanian. Harvey dengan acuh tak acuh masuk ke clubhouse pribadi dan melihat lebih dari 10 pria dan wanita berdiri di depannya. Orang-orang itu acuh tak acuh, pendiam, dan sabar. Di sebuah paviliun di depan, seorang pria tua bersetelan Cina sedang menggambar lukisan pemandangan. Seolah-olah lukisan pemandangan menjadi hidup dengan sapuan kuas di tangannya. Bab 2330. Sapuan kuasnya biasa-biasa saja, tetapi lukisan itu dihidupkan dengan jelas, memberi orang perasaan ambien yang membuat orang menyadari bahwa komandan pertama Las Vegas ini, Paul Mendoza cukup ambisius. Sederhananya, orang yang tidak seambisius itu tidak akan pernah bisa menggambar lukisan seperti itu. Ini karena aura sombong ini secara alami terpancar dari dalam dirinya. Lukisan pemandangan hampir selesai pada saat sapuan kuas terakhir akan dibuat. Namun, saat hendak menyelesaikan lukisan itu, Paul melirik sosok Harvey York. Meskipun demikian, pandangan ini membuat Paul sedikit terpana. Hatinya yang ambisius sepertinya terpengaruh oleh aura Harvey saat ini. Ketika dia ingin menggambar sapuan kuas terakhir, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyelesaikannya apapun yang terjadi. Paul sedikit mengernyit. Pop! Kuas itu patah menjadi dua setelah beberapa waktu.
Dia kemudian berbalik dan menatap Harvey. Setelah tatapannya yang acuh tak acuh menyapu Harvey, Paul mengulurkan tangan kanannya. Aku Paul Mendoza. Baik Yohana Mendoza maupun Edwin Mendoza, yang mengikuti di belakang, sedikit terpana melihat pemandangan itu. Itu karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang tua mereka begitu sopan terhadap seorang pria muda. Harvey juga tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka orang pertama di Las Vegas akan begitu antusias saat bertemu dengannya untuk pertama kali. Namun, Harvey hanya sedikit terkejut. Selain sedikit terkejut, dia masih mengulurkan tangannya untuk menyentuh Paul sedikit dan kemudian menjawab dengan lembut, "Harvey." Meskipun namanya biasa, dia luar biasa. Paul tersenyum dan menunjukkan ekspresi persetujuan. 2 hari yang lalu, ketika Yohana bercerita tentangmu, dia menyebut kamu adalah teman buruk Edwin dan bahkan mengatakan kamu ingin melekat pada kami. Aku khawatir putraku yang tidak kompeten ini akan melakukan sesuatu yang konyol. Jadi, aku melakukan sedikit pemeriksaan latar belakangmu selama 2 hari terakhir. Meskipun tidak banyak waktu, beberapa pencapaianmu cukup luar biasa. Jika bukan karena itu, aku tidak akan menerima undangan yang dikirimkan olehmu, teman kecilku. Kata-kata Paul lembut tetapi secara halus menyatakan kekuatan keluarga Mendoza. Mampu belajar banyak tentang Harvey hanya dalam 2 hari dan bahkan mengonfirmasi identitas, status, dan kekuatan Harvey yang setara dengannya saat berada di Las Vegas. Ini tentu saja cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Paul. Edwin dengan dingin mendengus di dalam hatinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hal menakutkan tentang kepala instruktur yang diketahui ayahnya hanyalah puncak gunung es. Adapun Yohana, dia sedikit terkejut, jelas tidak mengharapkan ayahnya untuk berpikir begitu tinggi tentang Harvey. Meskipun demikian, dia masih sedikit tidak yakin dan hanya memelototi Harvey saat ini. Aku tersanjung, Penatua Mendoza. Aku hanya karakter kecil, dan tidak ada yang istimewa tentangku. Harvey tersenyum acuh tak acuh. Aku dengan berani datang menemui Penatua Mendoza kali ini. Ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Baik Yohana maupun Edwin sedikit tercengang setelah mendengar perkataan Harvey seolah tidak mengerti maksud kedatangan Harvey. Harvey tersenyum, mengeluarkan kontrak, dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah perjanjian kerjasama antara keluarga Hamilton dan keluarga Jin. Menurut perjanjian, 1/6 dari lisensi kasino Hamilton adalah milik keluarga Jin. Karena perjanjian ini sekarang ada di tanganku, ini menunjukkan bahwa aku memiliki 1/6 dari lisensi kasino itu. Aku ingin meminta bantuan dari Penatua Mendoza. Bisakah kamu membantuku mendapatkan lisensi kasino itu?"